Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Dalam pembahasan jual beli itu dikenal dengan bai'un lazimun baina tarafain. Bai'un lazimun baina tarafain, di mana kedua belah pihak wajib untuk tidak mengembalikan dan tidak membatalkan ketika akad jual belinya sudah jatuh. Paham Pak? Contoh kita beli barang, kita katakan iya saya jadi beli, berarti itu akadnya sudah apa Pak? Sudah jatuh. Sudah kita serahkan uang, maka apa? Barang yang sudah dibeli tidak boleh dibalikin. Yang menjual tidak boleh juga membatalkan. Pak saya nggak jadi beli, saya jual, nggak boleh. Karena apa? Kalau jual belinya sudah jatuh akad, maka ini apa? Lazimun baina tarafain. Kedua belah pihak wajib. Si pembeli tidak boleh mengembalikan, si penjual tidak boleh apa Pak? Membatalkan. Paham? Kalau sekiranya akad belum jatuh dan kedua belah pihak masih berada di majelis akad, di tempat transaksi, maka keduanya memiliki hak khiyar, hak memilih. Si pembeli punya hak untuk cek-cek dulu, untuk memastikan barang, kemudian nanti dia menentukan jadi atau tidaknya. Paham Pak? Si penjual pun demikian, punya hak khiyar, melanjutkan atau membatalkan. Paham? Kita di sini nggak terbiasa Pak kalau sekiranya jual beli itu dengan apa? Saling mengulurkan tangan, atau istilahnya apa? Ijab kabul. Paham Pak? Kalau di Banjar kayaknya biasa seperti itu ya, saling mengulurkan tangan Pak ya. Apa biasanya bahasa Banjarnya itu? Apa? Iya, aku jual, ku terima. Sama dengan apa? Akad nikah. Ijab, serah, kabul, terima. Paham? Tapi ini tidak mesti seperti ini. Sesuai dengan uruf saja. Apakah itu dengan isyarat ataukah dengan lisan? Iya, jadi saya beli. Tinggal ngasih uang, barang diserahkan, sudah Bapak, sudah jatuh akad. Nah, kalau sekiranya tadi masih di majelis akad, maka kedua-duanya berhak memilih apakah melanjutkan atau membatalkan. Paham Pak? Oke, sekarang sudah deal, sepakat. Si pembeli jadi beli, si penjual jadi menjual. Paham Pak? Ternyata dibawa pulang barangnya ada cacat, ada aib, ada rusak. Maka di sini masuk lagi dalam kategori apa? Khiyar aib. Di mana nanti si pembeli punya hak untuk mengembalikan barang tersebut. Paham? Karena ternyata tidak sesuai yang dia inginkan. Dia beli duku mungkin. Dia lihat Masya Allah dukunya bagus-bagus. Ternyata si penjual ini pintar, ngambilin bagian bawah yang hitam-hitam busuk-busuk. Bawa pulang ke rumah ternyata isinya apa? Busuk-busuk. Maka si pembeli punya hak apa Pak? Punya hak mengembalikan. Paham? Karena dia mendapati apa? Ada cacat pada barang yang dia beli. Ini namanya apa Pak? Khiyar aib. Ada dua sudah. Khiyar majlis sama khiyar aib. Maka tidak ada istilah si penjual berkata, enggak, saya enggak mau. Saya enggak mau balikin, enggak mau menerima pengembalian. Barangnya rusak. Paham? Dibawa pulang, didapati barangnya rusak. Beda halnya kalau duku itu sudah berhari-hari di rumahnya Pak. Paham?
sudah 3 hari 4 hari di rumahnya, terus menghitam, busuk, terus dia balikin ke si penjual, "Pak, maaf Pak, barangnya belum sempat saya makan, busuk, saya mau balikin." Enggak, paham, kamu tanggung jawab, karena kamu membelinya, mendapati barang itu sampai di rumah Bapak dalam kondisi bagus. Anda yang tanggung sendiri. Kenapa enggak langsung disikap, langsung dimakan? Yang memang ini barang mudah rusak kan? Paham? Maka dalam hal ini si penjual nanti punya hak tidak menerima pengembalian tersebut. Paham? Ini namanya apa Pak? Khiyar aib. Kemudian yang ketiga, kalau nanti si pembeli berkata kepada si penjual, "Pak, barang ini saya mau beli, cuma saya bawa pulang dulu ya, saya lihat-lihat dulu, atau dilihat dulu oleh istri saya. Kebetulan istri yang nyuruh saya beli. Mau nggak Pak, saya bawa dulu lihat-lihat di rumah, cocok atau enggaknya?" Kalau si penjual bilang, "Iya nggak apa-apa Pak, bawa aja dulu," maka ini adalah khiyar ru'yah. Paham Pak? Di mana si penjual memberikan kesempatan bagi si pembeli untuk apa Pak? Ngecekin, liatin barang tersebut. Nanti si penjual bisa apa? Bisa ngasih tempo, "Pak, 1 jam aja ya liatnya ya, atau sehari saja Pak ya, atau 2 hari saja." Paham? Dia berhak untuk apa Pak? Menentukan waktu pengecekan barang tersebut. Kalau lebih dari itu, terus dia nggak datang menginformasikan, berarti apa? Sudah jatuh akad. Paham Pak? Sudah jatuh akad. Atau si pembeli sekarang meminta syarat, "Pak, saya biarlah, boleh nggak saya motor ini saya pakai dulu, tes dulu. Paham, saya ragu kalau beli motor bekas, biasanya banyak masalah. Saya bawa dulu, tes dulu di jalan gitu. Boleh nggak Pak?" Kalau si penjual berkata, "Ya silakan Pak, silakan." Maka boleh si pembeli nanti bawa tes dulu barang itu. Kalau dia nanti cocok, maka segera mungkin dia informasikan kepada si penjual untuk mendilkan barang tersebut. Paham Pak? Jadi ini permasalahan apa? Khiyar, pilihan bagi si penjual maupun si pembeli. Tapi kembali kepada hukum asal bahwa jual beli itu Pak adalah lazimun baina tarafain, di mana kedua belah pihak tidak boleh membatalkan bagi si penjual dan tidak boleh mengembalikan bagi siapa? Si pembeli. Paham? Kalau ada tulisan di toko Pak, barang yang sudah dibeli tidak boleh dikembalikan, kira-kira ini mutlak haramnya atau butuh perincian? Nah Pak, ada kan biasa di toko seperti itu kan Pak ya, barang yang sudah dibeli tidak boleh dibalikin. Kira-kira ini terlarang nggak dari sisi syariat, ataukah ini boleh? Nah kira-kira Pak. Butuh perincian. Paham? Kalau sekiranya dia memutlakkan barang yang sudah dibeli mau rusak atau bagus tidak boleh dibalikin, ini haram. Paham? Paham Pak? Ini haram. Nggak boleh kita seperti ini. Kalau dia bilang barang yang sudah dibeli tidak boleh dibalikin kalau barangnya sudah bagus. Paham? Kalau dia ikat dengan sesuatu gitu. Kalau barangnya sudah cocok, sudah bagus, nggak boleh dibalikin. Kalau ada cacat, paham? Ada kerusakan, maka harus dibalikin meskipun dia tidak tulis. Karena ini apa Pak? Khiyarul aib. Paham? Di mana si pembeli punya hak mengembalikan barang yang dia sudah beli. Paham? Kecuali dia mau ar-rasyul bai'. Ar-rasyul bai' itu Pak maknanya adalah dia perbaiki barang tersebut kemudian biaya perbaikannya dibebankan nanti kepada si penjual. Paham? Ini namanya ar-rasyul bai'. Ketika dia mendapati barang yang dia beli itu ada rusak, ada cacat, dia inisiatif sendiri perbaiki.
Kemudian dia nanti sampaikan kepada si penjual, Pak, barang HP-nya tuh rusak. Saya sudah perbaiki, ini nota. Ini nota servisnya, ongkosnya sekian. Bapak ganti. Paham? Maka si penjual harus bertanggung jawab memperbaiki atau mengganti biaya apa, Pak? Biaya perbaikan tersebut. Paham? Kalau ternyata si penjual nggak mau menanggung perbaikan, maka si pembeli berhak mengembalikan barang tersebut atau dia ridho dengan kondisi barang yang dia beli. Paham ini, Pak? Kita lanjutkan membacakan hadisnya. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma an Rasulillahi qala, "Idza tabaya ar-rajulani." Apabila ada dua orang yang saling jual beli, fakul wahidin huma minhuma bil khiyar. Maka salah seorang di antara keduanya punya hak memilih selama belum berpisah dari majelis akad. Ini kalau online. Kalau offline selama belum apa? Belum putus WA-annya mungkin atau teleponannya. Paham? Kalau sudah putus berarti apa? Kalau ada ditransfer barang dikirim berarti jadi. Kalau nggak ada bilang dealnya berarti apa? Tidak jadi. Dia boleh atau berhak menjual ke yang lain. Si pembeli pun berhak mencari apa, Pak? Toko yang lain untuk dia beli barang di situ. Malam yatafarraqo, selama belum berpisah dari majelis akad tersebut. Maka nanti si penjual tidak boleh mensiasati, dalam artian si pembeli baru ngecek-ngecek barang. Paham? Terus langsung si penjual ninggalin si pembeli. Untuk apa? Untuk memastikan pasti dia beli barang saya itu. Enggak. Paham? Enggak boleh. Biarinlah dulu siapa? Si pembeli ngecek-ngecek barang, jangan maksa dia, jangan desak dia untuk membeli barang tersebut. Paham, Pak? Au yukhayyiru ahaduhumal akhar, atau salah satu di antara keduanya memberikan pilihan. Dalam artian sudah kamu cek dululah, bawa dululah barangnya. Paham? Nanti kamu datang lagi. Fa in khayyara ahaduhumal akhar fatabaya ala dzalik faqad wajabal bai'u. Nah, jika sudah jatuh akad, maka wajib transaksi jual beli tersebut. Wajib dalam hal apa ini, Pak? Sebagaimana yang kita sebutkan di awal, si penjual tidak boleh lagi mengatakan saya nggak jadi. Kalau apa, Pak? Kalau barang sudah diterima pembeli, uang sudah dikirim, diberi sama sudah diterima sama si penjual. Demikian juga sebaliknya, si pembeli nggak boleh apa? Mengembalikan barang. Wa in tafarraqa ba'da an tabaya'a, jika keduanya berpisah setelah transaksi. Walam yatruk wahidun minhuma al-bai' faqad wajabal bai'. Di sini menjelaskan tentang apa, Pak? Tentang khiyarul majlis. Jadi masih di majelis akad. Majelis itu mungkin di toko atau di lapak. Kalau di pasar ikan ia di meja itu, paham? Antara si penjual dan si pembeli. Ketika si pembeli ini bergeser ke meja berikutnya, paham, Pak? Kayak di Pandansari meja ikan itu kan 1,20 meter aja kan ya lebarnya ya. Geser dia pindah ke meja sebelahnya, berarti apa? Batal dia, tidak jadi dia beli ikan di situ. Paham? Wa an Amri bin Syuaib an abihi an jaddihi anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala al-ba'i wal mubta'u bil khiyari hatta yatafarraqa. Si penjual dan si pembeli punya hak memilih sebelum keduanya berpisah. Illa an takuna safaqata khiyarin,
kecuali safaqah. Safaqah itu maknanya apa? Saling mengulurkan tangan satu dengan yang lain. Ini namanya apa? Safaqah. Istilah apa ya? Mengulurkan tangan si pembeli dan si penjual, berarti apa? Jadi. Atau dia mengulurkan tangan untuk mengatakan maaf, batal, saya enggak jadi. Wala yahillu lahu ayyufariqa khasyata ayyastakliha. Tidak boleh bagi si penjual meninggalkan majelis akad khasyata ayyastakli. Dia takut agar barang itu dibatalin atau dikembalikan oleh si pembeli. Paham Pak? Ini biasa dilakukan oleh Abdullah ibn Umar, karena Abdullah bin Umar tidak mengetahui hadis ini, bahwa yang seperti ini tidak boleh bagi si penjual. Apa itu Pak? Contoh gini, kan tadi di majelis akad masih punya hak khiyar kan ya? Paham? Belum keluar dari toko, maka nanti si pembeli ini boleh membatalin. Nah, si penjual ini mensiasati dengan apa Pak? Dengan dia keluar dari toko tersebut. Agar apa? Agar tidak ada lagi hak khiyar bagi siapa? Bagi si pembeli untuk mengembalikan atau membatalkan. Ini siasat. Ini hilah. Ini enggak boleh. Selama di majelis akad, maka si penjual dan si pembeli apa Pak? Punya hak untuk melanjutkan atau mendilkan atau membatalkan. Paham? An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala dzakara rajulun lin nabi annahu yukhda'a fil buyu'i faqala idza bay'ata fakul la khilabata. Dari Abdullah bin Umar bahwasanya ada seorang pemuda berkata kepada Nabi, dia menceritakan bahwa dia ditipu dalam transaksi jual beli. Maka kata Rasulullah memberikan nasihat kepada pemuda ini, jika engkau membeli barang, maka sampaikan kepada si penjual, la khilabatah, tidak ada penipuan di dalam transaksi jual beli. Bapak mungkin kalau beli ikan di pasar Pandansari, maka sampaikan kepada penjual ikan, Pak, tidak boleh mengurangi timbangan. Paham? Pak, tidak boleh menipu saya bahwa ikan ini bagus, ternyata kalau saya pulang masak gatal-gatal lidah saya. Paham? Harus jujur, karena kejujuran itu mendatangkan keberkahan. Paham? Jadi Bapak sampaikan. Biasanya Pak, kalau Bapak nasihatin seperti ini, yang tadinya Bapak dikasih 1 kilo jarum timbangnya pas di 1 kilo, ternyata hanya 7 ons saja. Paham? Maka nanti dia akan berusaha melebihkan 1 kilo. Oh Pak, ini 1 kilo lebih ya. Paham? 1,5 kilo nanti jadinya 1 kilo. Paham? Karena dia menipu kita. Menipu dalam hal timbangan. Demikian juga tak kala kita singgah mungkin di pasar Butun sana beli jeruk atau beli mangga. Terus kita sampaikan, Pak, saya tanya jujur ya Pak ya, ini jeruk ini manis atau kecut? Kalau dia bilang ada yang manis, ada yang kecut, enggak jelas, enggak pasti. Kalau dia bilang manis, ternyata kecut, berarti apa? Dia menipu kita. Paham? Mangga ini masam atau manis Pak? Dia diam, ada tanda-tanda ini. Kalau dia bilang manis, ternyata masam gitu, kecut, maka dia apa Pak? Membohongi kita. Hasil penjualan tadi itu haram, dia apa? Dia terima. Jadi susahnya sekarang apa Pak? Mendapati penjual yang jujur. Nah, babur riba. Sekarang penulis akan membahas tentang riba.
Riba itu Pak secara bahasa maknanya adalah ziyadah, tambahan. Riba Allah Subhanahu wa taala haramkan di dalam Al-Qur'an di surah Al-Baqarah ayat 275. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Paham? Mengharamkan riba. Dan riba itu Pak ada 3 macam. Yang pertama adalah riba fadl, riba tambahan. Yang mana tambahan ini nanti berlaku pada 6 asnaf ribawi. Yang di sana berlaku riba padanya, ada 6. Yang pertama emas, yang kedua perak, yang ketiga bur atau gandum, tepung merah, yang keempat syair, tepung putih, yang kelima korma, nanti ada hadisnya ini. Yang keenam garam. Nah, ini yang disebutkan di dalam hadis. Ketika ini Pak nanti mau dibarter, maka harus sama dari sisi timbangan dan takaran. Paham? Dan harus kontan. Emas ditukar dengan emas, maka harus apa Pak? Harus sama dan harus apa? Harus kontan. Ketemu. Tidak boleh salah satunya menunda. Paham? Demikian juga perak dengan perak, korma dengan korma, harus apa Pak? Harus sama. Kalau korma kering ditukar dengan korma basah, harus sama. Paham? Harus sama. Tapi nanti korma basah mengalami susut. Paham? Mengalami susut. Kalau korma kering dengan korma kering, oke, sekilo. Karena tidak mengalami apa Pak? Susut. Demikian juga nanti garam. Garam kasar dengan garam halus, kalau mau dibarter harus apa? Harus sama. Kalau sekiranya ada kelebihan, maka disinilah terjadi apa Pak? Terjadi riba. Terjadi riba. Ini kalau sesama apa Pak? Sesama jenis. Kalau nanti beda jenis, boleh timbangannya berbeda, tapi harus sama, kontan. Kalau itu apa Pak? Kalau itu satu ilah. Contoh gambarannya gini Pak. Kita mau tukar emas dengan perak. Emas dengan perak. Perak kan murah Pak ya. Paham? Emas mahal. Kira-kira kalau kita tukar emas 1 kilo dengan perak 1 ton, boleh nggak kira-kira Pak? Boleh. Paham? Tapi harus kontan. Harus dihadirkan emasnya dan peraknya. Uang kertas dengan emas. Uang kertas dengan emas. Maka ini harus sama dan harus kontan. Harus apa namanya? Harus sama nilainya. Kalau kita beli emas online, paham Pak? Kita transfer dulu uangnya, emasnya belakangan dikirim, maka disinilah riba. Paham? Demikian juga tak kala kita beli perak, tapi online, maka ini apa? Riba. Namanya apa? Riba nasiah, riba penundaan. Jadi harus ketemu. Beda halnya kalau apa Pak? Kalau emas nanti dengan tepung atau emas dengan beras, maka tidak mesti sama timbangannya dan tidak harus kontan. Paham? Contoh kita beli korma online, maka tidak mengapa. Uangnya 1 juta, kormanya sekilo, nggak ada masalah. Paham? Nggak mesti harus sama.
Terus nggak mesti juga harus apa? Harus kontan. Paham Pak? Bisa uang ditransfer dulu, kormanya apa? Belakangan datangnya. Jadi ini apa Pak? Riba tambahan dan riba nasiah, penundaan pembayaran. Nah, yang masyhur yang terkenal di masa jahiliyah adalah riba nasiah ini, riba penundaan. Barter tapi satunya lambat dikasih. Kalau kita di saat ini riba nasiah ini hampir nggak terjadi ya. Yang ada hanya riba fadl, tambahan. 1 juta kembali, minjam 1 juta kembali 1.100.000 atau 1.200.000. Paham Pak? Ini namanya riba fadl. Ada riba yang ketiga Pak, riba kordi namanya. Di mana tak kala ada seorang minjam dengan kita, tapi kita syaratkan ada manfaat bagi kita yang meminjamkan. Contoh gini Pak, Bapak minjam motor ke saya, paham? Terus saya syaratkan, Pak, jangan lupa ya isi bensin, paham? Bapak pinjam motor, terus saya bilang, Pak, jangan lupa ya isi bensin, isi pertalite. Maka ini apa Pak? Ini adalah riba, paham? Kalau sekiranya saya nggak mensyaratkan, terus nanti Bapak fullin tangkinya, maka ini apa? Bukan riba. Kenapa? Karena ini bagian dari apa? Jazaul ihsani illal ihsan. Balasan kebaikan dengan apa? Dengan kebaikan pula. Yang memberikan pinjaman ini tidak memberikan syarat apa-apa. Contoh lagi, Bapak datang nih, minjam uang, Ustaz pinjam uang ya 1 juta. Iya, saya kasih Bapak. Tapi jangan lupa ya antar onde-onde setiap pagi ke rumah. Paham? Ini riba. Kenapa? Karena yang meminjamkan mengambil apa Pak? Manfaat. Paham? Ada orang nih datang kepada kita, gadaikan rukonya di pasar. Pak, saya gadai ruko ya Pak ya. Gadai itu apa maknanya Pak? Meminjam uang dengan barang jaminan kan? Rukonya kita sewa, rukonya kita tempati untuk jualan kue. Berarti kita mendapatkan apa Pak? Manfaat dari uang yang kita pinjamkan. Paham? Maka ini namanya apa? Riba qard. Kullu qardin jaro fihi manfaah fahuwa riba. Setiap pinjaman yang memberikan manfaat bagi yang meminjamkan, maka itu adalah riba. Nah, tapi sekarang banyak apa istilahnya Pak? Banyak transaksi ribawi, tapi dibungkus dengan istilah yang syar'i. Paham? Istilah yang syar'i, mudorobaka, murohabaka, murobahaka, macam-macam istilahnya. Paham? Bahkan sekarang ada pihak-pihak travel tertentu yang membuat sistem investasi yang berbungkus syariat tapi isinya riba. Contoh gini Pak, mereka apa? Membuka investasi. 1 orang 25 juta, sebanyak 40 orang. Paham? Nanti setiap tahunnya diberangkatkan umroh gratis selama 3 tahun. Berarti berapa Pak? 3 kali umroh. Paham? Setelah 3 tahun nanti uangnya diambil kembali atau diinvestasikan lagi untuk 3 tahun ke depan. Ini apa Pak? Riba. Paham? Riba. Tapi dibungkus dengan istilah apa? Investasi atau mudorobah. Paham? Oh ini travel sunnah ini. Iya, mau travel sunnah, mau travel bid'ah kah? Kalau muamalahnya muamalah ribawi, ya tetaplah riba. Meskipun itu apa Pak? Dibungkus dengan istilah syar'i. Mudorobah yang syar'i adalah
di mana si pemodal memberikan uang kepada si pengelola usaha. Paham Pak? Taruhlah si pemodal tadi nanam investasi 100 juta dalam usaha warung mungkin. Paham? Buka warung, restoran. Akhirnya si pengelola restoran tersebut menggunakan uang ini untuk sewa tempat, untuk beli piring, alat-alat dapur dan yang lain, habis uang 100 juta itu. Paham Pak? Ternyata di tengah jalan usaha warung restorannya macet. Si pemodal minta kembali uangnya. Oh, ternyata si pemodal ini berharap untung saja. Paham? Dia ingin ribawi, dibungkus dengan istilah Bapak mudorobah. Namanya usaha, Anda siap menerima keuntungan, siap pula mengalami kerugian. Paham? Kalau ternyata usaha warung ini setiap tahunnya hanya bisa dapat 20 juta, sementara untuk nyewa rukonya saja 50 juta. Ya sabar. Anda siap menerima keuntungan, siap pula menerima kerugian. Kalau Bapak kepengennya untung saja, maka ini apa Pak? Riba. Anda sama halnya meminjamkan uang itu untuk dipakai modal usaha, tanpa melihat usahanya bangkrut, sukses atau tidak. Paham? Inilah yang dipakai oleh bank-bank yang ada. Paham Pak? Tanpa melihat si pengelola ini, si pengusaha ini rugi atau enggak, pokoknya harus untung. Paham? Sistem kredit. Sistem kredit Pak, ada yang syar'i, ada yang ribawi. Yang syar'i di mana si tukang kredit ini membeli barang dulu. Paham? Membeli barang, kemudian nanti ada konsumen yang mau mengkredit barang tersebut, terserah dia mau naikkan 10% kah, dia up 100% kah dari harga barang tersebut, terserah lah. Pokoknya ada ini mau ngeredit ya silakan. Paham? Tapi barang itu apa Pak? Dia bawa dulu ke rumahnya. Paham? Terus nanti yang mesan jangan maksa dia untuk apa? Membeli, mengkredit barang itu. Bapak yang tukang kredit nggak boleh hanya ngasih uang, nih Pak beli sendiri ya, nggak boleh. Atau Bapak antar dia ke toko, nanti transaksinya di sana, nggak boleh juga. Paham? Barang itu harus dibawa keluar dulu, nggak boleh dijual di toko di mana Anda membelinya. Paham? Ini banyak sekali permasalahan yang kita tidak sadari itu apa? Transaksi ribawi. Intinya adalah riba terbagi menjadi 3. Riba fadl, riba nasi'ah, dan riba qard. Riba fadl ini hanya ke-6 asnaf tadi Pak, dan yang dikiaskan kepadanya. Emas dan perak kalau saat ini adalah uang, karena sama ilahnya itu apa? Alat tukar. Korma, gandum, tepung, sekarang apa? Beras, karena ini makanan pokok. Kalau di Arab makanan pokok mereka ini korma, gandum, dan bur. Paham? Kita di Indonesia makanan pokoknya beras. Maka Bapak kalau mau tukar beras pandan warna, beras raja lele dengan beras raskin harus sama. Paham? Harus sama. Sekilo. Nggak boleh beras raskinnya 5 kilo, Bapak tukar dengan beras raja lelenya 1 kilo. Nggak boleh. Ini riba. Paham? Demikian juga nanti Pak, pas mau dekati lebaran, Bapak nggak boleh tukar uang pecahan 100 lembar yang 1 lembar itu Soekarno-Hatta itu Bapak tukar dengan pecahan 2000-an yang baru, berkelebihan. Harus 100. Paham? Harus 100. Uang pecahannya 100.000 1 lembar, uang pecahan 2000 kalau 100 berapa Pak? 50 ya? 50 lembar.
50 lembar. Enggak boleh ada tambahan sedikit pun. Kalau ada tambahan, maka ini adalah riba. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma qala la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilar riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidaihi wa qala hum sawa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat pelaku riba, pemakan riba, orang yang minjamin uang dengan kelebihan terus sisanya itu dia makan, maka ini adalah memakan harta Bapak, harta riba. Wa mukilahu, dan orang yang mewakilkannya untuk transaksi riba. Wa katibahu, demikian juga yang mencatat. Wa syahidaihi, dan yang menyaksikan percatatan tersebut. Atau kalau sekarang sapamnya, paham? OB-nya yang bekerja di situ semuanya masuk mendapatkan laknat. Kalau ada kata laknat Pak, menunjukkan bahwa perbuatan itu adalah dosa besar. Wa qalahum sawa, mereka itu semuanya sama. Karena ta'awanu alal ismi wal udwan, tolong menolong dalam hal dosa dan permusuhan. Wa an Abdullah bin Mas'ud anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ar-riba salasuna wa sab'una baban. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dosa riba itu ada 73 cabang dosanya. Yang paling ringannya dosa riba adalah seperti seorang anak menikahi, menjima, mensetubui ibu kandungnya sendiri. Ini dosa yang paling kecil, paling ringan bagi pelaku riba. Bagaimana yang 73? Bagaimana yang 72 dan seterusnya? Wa inna arbar riba irdu rajulil muslim. Dan sesungguhnya riba yang paling berbahaya, riba dalam hal muamalah, yaitu seseorang menghinakan kehormatan muslim yang lain. Dengan apa Pak? Dengan mengurang-urangi atau menambah-nambahi. Paham? Contoh Bapak seorang muslim, seharusnya kan dimuliakan. Ini malah dihinakan. Paham? Dihinakan. Nah, ini dianggap apa? Dianggap juga riba dalam hal muamalah. Nah, kita beralih ke sesi tanya jawab Pak. Ini hadisnya panjang tentang asnafur ribawi. Ada yang ditanyakan? Jika kita beli kurma kan uang itu penggantinya emas. Iya. Berarti tidak boleh tertunda tadi Ustaz. Enggak boleh. Karena emas itu dengan korma beda ilahnya. Paham? Beda alasan pelarangannya. Kalau emas alasan pelarangannya adalah alat tukar. Paham? Kalau korma itu makanan pokok. Sehingga jika berbeda jenis dan ilahnya, maka tidak mengapa berbeda dan tidak mengapa pula tidak kontan. Paham? Yang sama ilah saja. Ayat lain Pak. Hah? Riba apa? Riba yang tiga-tiganya. Riba qard namanya, meminjamkan sesuatu. Contoh Bapak punya mobil Innova kan, minjamin ke Pak RT. Pak RT datang, Pak pinjam mobil Innovanya, saya mau jalan-jalan ke mall. Iya Pak RT, jangan lupa ya isi bensin.
Jangan lupa ya Pak, bannya nanti pokoknya adalah manfaat yang kembali ke Bapak. Paham? Jika meminjamkan sesuatu yang Bapak mensyaratkan ada manfaat yang diperoleh, yang diraih, maka itu adalah riba. Paham? Sewa menyewa ini muawadhah, di mana kedua belah pihak mendapatkan keuntungan kan? Paham Pak? Bapak sewakan rumah. Paham? Ini bukan meminjamkan kan? Menyewakan. Ada lagi nanti babnya. Ini bab ijarah, sewa menyewa. Dia bayar. Bapak menyewakan dengan 200 ribu. Ya sudah. Berarti dia belikan Bapak nanti belikan bensin atau dia yang belikan bensin. Berarti Bapak bukan meminjamkan kan, menyewakan. Paham? Kalau Bapak judulnya meminjamkan tapi dengan mensyaratkan isi bensin ya berapa lah. Itu sudah riba. Apa Pak? Kalau meminjamkan dengan syarat membayar. Meminjamkan dengan syarat membayar? Enggak. Meminjamkan beda Pak dengan apa? Menyewakan. Paham? Contoh Bapak punya rumah ini, saya pinjamkan ya rumah ini, paham? Beda dengan saya sewakan. Kalau sewa berarti ada imbal balik, paham? Ada muawadhah di situ. Kalau meminjamkan tidak ada nanti imbal balik, di mana yang menerima pinjaman ini tidak punya hak untuk memberikan sesuatu kepada yang yang meminjamkan. Paham Pak? Babnya tabarruan, hanya tolong menolong. Kalau pinjam meminjam ini babnya muawadhah, di mana kedua belah pihak saling memberikan manfaat. Kalau rumah biarkan itu bisa dipinjamkan. Kalau sekiranya Bapak memberikan syarat seperti itu, maka ini ada keuntungan bagi Bapak kan? Tapi kalau sekiranya dia perbaiki dengan inisiatif dia tahu diri lah, maka itu balasan kebaikan. Paham Pak? Kalau ternyata ini rumah dia tinggalin rusak, dia nggak perbaiki, dia juga nggak punya hak untuk memperbaiki. Kan Bapak dapat pahala. Jangan nanti mendugem marah-marah di belakang, ini kok orang sudah pinjam rumah nggak diperbaiki. Ternyata Bapak mensyaratkan diam-diam dalam hati kan untuk perbaikan rumah itu. Paham? Maka harus Bapak bersabar mengharap pahala di sisi Allah. Dengan apa? Membantu si ikhwan ini memberikan tempat tinggal gratis. Paham? Kalau Bapak kemungkinan rumah ini rusak, ya udah disewakan aja, nanti biaya sewanya untuk perbaikan. Paham? Nah gitu Pak. Nah yang lain? Jadi sama istilahnya, misalnya pinjam motor kan biasa kita bukan ucap itu Ustaz. Mas pinjam motornya, kebetulan bensinnya mau habis. Tapi bensinnya mau habis, enggak apa-apa Mas, nanti saya ngisi. Berarti Anda tidak mensyaratkan itu, dia menerima barang pinjaman tersebut dengan kondisi yang ada. Paham? Kalau dia isi berarti dia mau memakai tersebut untuk, paham? Taruh dia isi 1 liter, dia pakai muter keliling-keliling, habis bensin itu, terus dia belikin dalam keadaan kosong, Bapak marah-marah nggak kira-kira? Buat nggak kan? Ya namanya dia minjam, memanfaatkan kendaraan itu. Paham? Yang lain Pak? Ini apa? Pinjamin rumah gitu sudah tinggal di rumah itu. Tapi kan ini apa? Listrik sama air bayar sendiri gitu kan, itu gimana? Iya nggak ada masalah. Iya, Bapak hanya meminjamkan tempat saja. Adapun listriknya ya saya nggak tanggung. Dia bayar sendiri, tahu diri. Rumah itu kan bisa ditempati juga tanpa listrik dan tanpa air kan? Ya nggak kira-kira Pak? Saya minjamin ya beginilah kondisinya, nggak ada air, nggak ada listrik. Kalau Bapak mau hidup di rumah tanpa listrik, tanpa air ya tanggung sendiri.
Paham? Kalau mau ya silahkan cari listrik sendiri, cari air sendiri. Saya hanya bisa tabaruan membantu Anda dengan rumah kondisi seperti ini. Nah, misalnya rumah ini komplit ini rumah ada listriknya, ada airnya gitu. Cuma harus ngisi, bayar PDAM sendiri. Kalau mau pakai listrik ya bayar sendiri. Iya, nggak ada masalah itu. Ya, ada lagi Pak ya. Demikian subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka